Seorang pemimpin tidak boleh bahagia sampai rakyatnya bahagia. Kalau basah, kita basah bersama. Kalau dingin, kita kedinginan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang pertama kita bahas bagaimana cinta tanah airnya seorang Genghis Khan. Ya kalau Genghis Khan ya tanah air beliau sendiri, tanah air Mongol sana. Beliau mati-matian mempertahankan kehormatan harga diri bangsa Mongolnya. Ada satu kalimat yang populer dari Genghis Khan, kalau aku mati, biarlah aku mati, namun jangan biarkan negaraku mati. Oh, ini kalimat ini tidak perlu dijelaskan, teman-teman langsung bisa menangkap betapa cintanya dia pada tanah airnya. Aku mati ndak apa-apa, tapi jangan negaraku. Ini cinta itu kan memang sesuatu yang melampaui egoisme, bukan kesenangan pribadi. Tidak sekedar biar aku puas, seneng, dan jaya, tapi pertama-tama adalah bangsaku, negaraku. Bukan harga diriku, tapi kehormatan bangsaku. Maka kalau aku mati, kalau aku jatuh, kalau aku hancur, ndak masalah. Tapi jangan biarkan negaraku yang mati, negaraku yang jatuh, negaraku yang hancur. Ini prinsip yang sangat dipegangi oleh Genghis Khan, yang akhirnya mampu menjayakan bangsanya, sehingga imperiumnya begitu luasnya, yang paling luas sepanjang sejarahnya manusia. Nah, selanjutnya kemudian beliau pesan, ini masih tetap dalam konteks cinta tanah air. Kutinggalkan kepadamu kekaisaran terbesar di dunia. Engkau akan mampu mempertahankannya selama masih bersatu. Namun, jika muncul perselisihan di antara kalian sendiri, semuanya pasti akan lenyap. Selanjutnya, selama saudara-saudaramu saling mendukung dan membantu, musuh tidak akan dapat menang atas kalian. Wah, ini pesannya sebenarnya mungkin universal, untuk kita juga bisa masuk. Ini saya membayangkan para pahlawan kita dulu juga sebenarnya ingin mengucapkan ini. Kutinggalkan kepadamu kekaisaran terbesar di dunia. Engkau akan mampu mempertahankannya selama masih bersatu. Namun jika muncul perselisihan di antara kalian sendiri, semuanya pasti akan lenyap. Jadi ternyata kekuatan kita, kemajuan kita, keberhasilan kita sebagai bangsa, itu tergantung kita bisa bersatu atau tidak. Ya alhamdulillah di Pancasila kita itu persatuan termasuk salah satu sila, salah satu dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi karena memang ya tanpa ada persatuan, berarti yang terjadi adalah saling bersaing, saling bermusuhan. Orang yang bermusuhan itu ya misinya pasti ingin menjatuhkan yang dia musuhi. Semoga di antara kita sesama anak bangsa tidak ada yang menganggap siapapun saudaranya, entah dengan gaya hidup yang mana, entah dengan budaya yang apa, entah dari suku atau daerah mana, sebagai musuh. Sebagai musuh itu berarti
dipandang sebagai yang harus dijatuhkan, yang harus dikalahkan, yang harus dirusak, yang harus diruntuhkan. Jadi, ya wajar di antara kita ini ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan perspektif, perbedaan gaya hidup, perbedaan strategi mencintai bangsa dan negara. Perbedaan itu pasti ada. Tapi bukan berarti kemudian perbedaan-perbedaan ini jadi alasan kita untuk menganggap saudara kita yang berbeda itu sebagai saingan atau musuh yang harus dijatuhkan. Maka kalau mental kita seperti ini, ya pasti lahirnya konflik-konflik, perselisihan-perselisihan di antara kita sendiri. Dan riwayat hampir semua dinasti besar, kerajaan-kerajaan besar, termasuk kekhalifahan-kekhalifahan, itu variabel yang sangat melemahkan adalah perselisihan-perselisihan di kalangan dalam sendiri, antara saudara sendiri. Bukan karena diserang dari luar. Serangan dari luar itu biasanya ya ketika yang di dalam sudah lemah. Kalau yang di dalam solid, itu sulit dikalahkan. Jadi maka teman-teman, ini penting mungkin bagi kita hari ini. Kita sering kepleset untuk menganggap saudara kita sebagai musuh, saudara kita sebagai lawan, saudara kita sebagai yang harus dihancurkan, dilumatkan, dan lain sebagainya. Bahwa ada yang beda-beda, ada strategi yang berbeda, cara berpikir berbeda, jalan berbeda, yaitu manusiawi. Tidak mungkin manusia itu pikirannya kok podo, pelek, sama. Yang kita anggap baik mungkin oleh saudara kita dianggap kurang baik. Yang kita anggap cocok bagi teman kita yang lain mungkin itu tidak cocok. Bagi saya tegas, mungkin bagi yang lain itu keras. Bagi saya lembut, tapi bagi yang lain itu pengecut, lembek. Itu beda-beda perspektif, tidak masalah. Justru dengan perbedaan-perbedaan ini kita akan tambah kuat. Harusnya kesadaran perbedaan bahwa kita berbeda, kemudian kita mau saling menerima, yang seperti ini harusnya akan membuahkan kekuatan. Jadi kita tambah kuat. Semakin sadar bahwa kita berbeda, kita semakin percaya diri. Berarti ada macam-macam dalam diri kita. Ada yang ahli ini, ada yang ahli itu. Ada yang mikirnya sangat detail, ada yang mikirnya general. Wah, kita ini kuat. Berarti apa? Nanti menghadapi tantangan macam-macam, kita punya senjata macam-macam juga dan banyak. Saya sering mengilustrasikan ilmu itu seperti senjata. Ya, keragaman kita itu juga bisa jadi senjata yang kuat. Sehingga kalau ada musuh, ada kesulitan apapun, alat kita lengkap. Bayangkan kalau kita ini seragam, hanya pikirannya hanya satu saja, wawasannya sama semua saja, ya mungkin kalau ada muncul masalah macam-macam, kita akan cepat kalah, cepat jatuh. Kenapa? Senjata kita hanya satu, perspektif kita hanya satu. Kalau kita punya banyak, itu nanti kan bisa ada alternatif-alternatif senjata yang lain. Oh, kalau problemnya seperti pohon besar, ini senjatanya kapak. Tapi kalau problemnya seperti pasir, ya kita butuh senjata sekop. Oh, kalau problemnya seperti nasi di atas piring, ya kita butuh senjata sendok. Ini yang saya sebut keragaman. Semakin beragam, kita semakin kuat. Kalau bahasanya Nabi itu ikhtilafu ummati rahmah. Justru keragaman itu rahmat dari Tuhan. Maka selama saudara-saudaramu saling mendukung dan membantu, musuh tidak akan dapat menang atas kalian. Ini kata-kata dari Genghis Khan. Jangan berselisih di antara kalian sendiri, saling dukunglah, saling membantu. Maka musuh tidak akan menang atas kalian. Ini bagian dari cinta tanah airnya seorang Genghis Khan. Baik, kita lanjutkan lagi.
Nah, ini beberapa kebijaksanaan Džengis Khan sebagai pemimpin. Ini beberapa kalimat yang pernah disampaikan oleh Džengis Khan sehubungan dengan seorang pemimpin. Yang pertama kata Džengis Khan begini, seorang pemimpin tidak boleh bahagia sampai rakyatnya bahagia. Yang kedua begini, kalau basah, kita basah bersama. Kalau dingin, kita kedinginan bersama. Kemudian ada lagi kalimat seperti ini. Tentang baju yang aku pakai dan makanan yang aku makan, sama saja dengan para penggembala sapi dan peternak kuda. Dan aku akan memperlakukan pasukanku seperti saudara. Ini 3 kalimat dari Džengis Khan ini menunjukkan mengapa kok dia ini kemudian begitu dicintai oleh pasukannya, begitu dicintai oleh masyarakatnya. Jadi beliau ini memang mendedikasikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk bangsa dan masyarakatnya. Jadi ini yang membuat dia kemudian bilang, seorang pemimpin itu tidak boleh dia bahagia sebelum semua rakyatnya bahagia. Jadi kalau rakyatnya lapar, dia tidak boleh kenyang sendirian. Kalau rakyatnya sulit, tidak boleh dia senang sendirian. Dia harus nunggu sampai semua rakyatnya bahagia, baru dia bisa tenang dan bahagia. Ini kalau ada pemimpin seperti ini, kuat sekali karakter kepemimpinannya. Karena kadang-kadang ada pemimpin itu yang tujuannya memimpin adalah kepentingannya sendiri. Keinginan-keinginannya sendiri, egoismenya sendiri. Di level apapun kepemimpinan. Bahkan ada yang narget posisi kepemimpinan itu sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi jabatan pemimpin seakan itu adalah pekerjaan atau karir. Kalau itu karir kan jenjang yang ditempuh untuk memenuhi ambisi atau hasrat pribadi. Kalau paradigmanya seperti ini, sulit untuk punya karakter tidak bahagia sampai rakyat bahagia. Kalau yang lain basah, aku akan basah. Kalau yang lain dingin, aku akan kedinginan. Baju dan makanan yang aku pakai dan yang aku makan sama saja dengan semua rakyat yang lain. Dan pasukanku, para pembantuku, jenderal-jenderalku itu aku posisikan sama seperti saudaraku. Nah ini, kita yang ngaji filsafat tidak harus nuding kemana-mana, saatnya kita membentuk diri kita berkarakter semacam ini. Karena kita semua adalah pemimpin hakikatnya. Berarti terhadap yang kita pimpin, entah di level apapun, mari kita tidak memposisikan diri secara egois, hanya menimbang hasrat, ambisi, keinginan, dan keuntungan pribadi, tapi lebih pada mengabdikan diri demi kebahagiaan semuanya, kenyamanan semuanya. Kalau masih ada yang belum bahagia, kita tidak bahagia sepenuhnya. Kalau yang lain basah, kita ikut basah. Kalau kita yang lain dingin juga, kita ikut kedinginan. Yang kita makan, yang kita pakai, itu sama saja dengan yang kita pimpin. Nah, ini pelajaran dari Džengis Khan. Makanya kemudian pasukannya, rakyat, masyarakatnya begitu mencintai dirinya.
Baik, jadi ini mungkin penting kita ingat-ingat prinsip karakter seorang pemimpin. Nah, jadi berkaitan dengan prinsip tadi, ada satu quotes yang terkenal sekali dari Genghis Khan, yaitu kekuatan sebuah tembok sama pentingnya dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Mengapa sih penting peduli terhadap situasi, kondisi, mengapa kita harus memahami orang-orang yang kita pimpin, masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan kita? Karena kunci kuatnya sebuah negara, sebuah bangsa tidak hanya terletak pada tembok-tembok atau benteng yang mengelilinginya, tapi juga mental keberanian orang-orangnya. Jadi kekuatan sebuah tembok sama penting dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Kalau orang-orangnya lemes, orang-orangnya memble, orang-orangnya tidak komitmen, orang-orangnya cuek, setebal apapun tembok benteng dibuat, tetap akan mudah diterobos, akan mudah dihancurkan. Bahkan mungkin meskipun temboknya biasa-biasa saja, tidak terlalu tinggi, tapi para penjaganya, orang-orang di dalamnya adalah para pemberani yang punya komitmen tinggi untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Ya insya Allah tembok yang tidak terlalu kuat itu akan sulit diruntuhkan. Jadi ya tembok ya penting, tapi keberanian orang-orang yang mempertahankannya juga penting. Maka kekuatan sebuah tembok sama penting dengan keberanian orang-orang yang mempertahankannya. Kalau ditarik mana yang lebih luas, ya infrastruktur penting, sarana prasarana untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ya penting, tapi mentalitas orang-orangnya juga penting. Kalau mental orang-orangnya rusak, ya akhirnya sarana prasarana, infrastruktur, tembok-tembok yang dibangun dengan biaya besar itu menjadi kurang begitu manfaat. Ya ini melanjutkan saja tadi bahwa penting membangun karakter bangsa yang diawali dari karakter para pemimpinnya. Selanjutnya ada satu prinsip yang lain yang dikembangkan oleh Genghis Khan adalah menghargai siapapun. Jadi dalam pandangannya Genghis Khan ini setiap orang itu berguna. Tidak ada orang yang tidak berguna. Ya mungkin selain orang yang malas ya. Jadi setiap orang itu ada harganya, ada nilainya, ada gunanya. Ada satu kalimat yang populer dari Genghis Khan, mereka yang mahir dan berani kujadikan komandan militer. Mereka yang cepat dan gesit kujadikan pasukan berkuda. Yang belum mahir kuberikan cambuk dan kukirim menjadi gembala. Setiap orang berguna, bahkan jika hanya untuk mengumpulkan kotoran sapi kering untuk bahan bakar. Jadi orang itu semuanya harus kita hormati, kita hargai. Karena setiap orang itu berguna di posisinya masing-masing dalam kedudukannya masing-masing. Bahkan kata orang-orang yang mengais-ngais sampah, mengambil sampah kita, atau para pemulung, mereka punya perannya sendiri-sendiri. Kata Genghis Khan, bahkan hanya orang yang mengumpulkan kotorannya sapi untuk bahan bakar,
Itu kan penting, karena kadang-kadang kita juga butuh bahan bakar. Para pemulung juga penting, kadang-kadang kita butuh membuang barang yang kita tidak tahu kemana. Dan lain sebagainya. Apalagi yang posisi-posisi yang lebih tinggi. Jadi setiap orang itu berguna. Di antara suksesnya seorang pemimpin, antara lain adalah kemampuannya untuk menghargai setiap orang di posisinya masing-masing dan mau memahami gunanya masing-masing orang. Jadi ini salah satu prinsip yang dipakai oleh Genghis Khan. Jadi tadi modal dasarnya seorang pemimpin itu adalah semua hidupnya didedikasikan pada yang dipimpin, kemudian menghargai setiap orang. Setiap orang adalah berguna. Setiap orang punya manfaat sesuai posisinya masing-masing.